Ketika dia berumur 9 tahun, dia dikirim kembali ke pedesaan itu. Usi menangis dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setiap hari libur di tahun-tahun ini, Usi tetap berhubungan dengannya. Segera, balasannya datang, dan Amelia menghubunginya, dan suara lembut dan manis Usi datang dengan cepat. "Amelia, apakah kamu masih ada sesuatu yang bisa aku bantu? Jangan khawatir, masalah ini diserahkan ke broker emas saya. Ayahmu Zidni tidak akan tahu apa-apa jika dia melakukannya sendiri." Suara Usi sangat bagus, jenis yang akan membuat tulangnya renyah saat dia mendengarnya. Tentu saja, penampilan dan suara Usi sangat cocok. Sebagai kecantikan nomor 1 di kota 49 ini, Usi memulai debutnya di industri hiburan 2 tahun lalu dan sekarang menjadi bintang yang sangat populer. Kali ini, Usi tidak meninggalkan jejak. Meskipun Yulia akan meragukannya, Zidni tidak akan pernah percaya bahwa putrinya, yang telah kembali dari pedesaan, akan memiliki kemampuan untuk memainkan perannya di industri hiburan. Amelia benar-benar tersentuh. "Usi, kapan kamu akan kembali ke Yogyakarta?" Usi mengangkat alisnya di sana, suaranya menjadi sedikit lebih centil. "Apa, kamu enggak kangen aku? Aku sudah mendengar bahwa kamu memiliki kekasih baru. Bagaimana kamu masih bisa memikirkanku, cinta lama Anda?" "Cinta baru?" Amelia menjawab dalam beberapa detik. Saya tidak." Usi meledek Amelia. "Wah, kamu panik, kamu panik, kamu panik." Amelia tidak tahu harus kembali kemana. Suara Usi segera menyusul. "Cepatlah dan katakan padaku sejujurnya, ceritakan padaku tentang pria tampan mana yang menjadi suamimu." Benar saja, Usi sedang membicarakan Henry. Usi adalah wanita cantik nomor 1 di Yogyakarta. Jangan melihat aura Dewi yang berjalan di karpet merah, tapi dia suka bergosip jika kita telah mengenalnya lebih dekat. Diperkirakan seseorang telah mengirimkan gosip ke telinganya. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan sosok tampan tinggi masuk. Itu adalah Henry yang telah kembali dari ruang kerja. Mungkin karena hati nurani yang bersalah, Amelia, yang baru saja berbaring di tempat tidur, menyentak dan duduk. Henry masuk ke kamar, mengangkat jari-jarinya yang ramping dan membuka kancing kedua kancing kemeja hitam itu, memperlihatkan tulang selangka pria itu. Saat ini, dia berbalik untuk melihat gadis di samping tempat tidur. Sebelum Amelia sempat melihat ke belakang, dia tiba-tiba ia langsung menatap mata sipitnya. Saling memandang, Henry mengerutkan bibirnya. "Kamu memikirkan sesuatu?" "Tidak, tidak." Amelia mengelak. Saat ini, ada 2 suara, ding-ding, dan WhatsApp-nya berdering. Mata Henry tertuju pada ponselnya. "Mengapa kamu tidak membaca pesannya?" "Ya, nanti akan aku baca." Amelia mengklik suara dari Usi. "Amel, aku bisa mempercayai tujuanmu. Apakah pria tampan dan baik adalah kunci untuk kekuatanmu? Kulihat kau semakin cantik." Mendengarkan Usi mengucapkan 2 kata terakhir dengan nada yang sangat ambigu, wajah cantik Amelia terbakar oleh rasa malu dan hampir melempar telepon ke tangannya. Terburu-buru, suara berikutnya terus diputar. "Badannya sangat bagus. Aku aja naksir cowok sekekar suamimu setiap kali nonton film kungfu. Kita harus menemukan sosok laki-laki bertubuh tegap dengan kekuatan fisik yang baik seperti itu." Ruangan itu sunyi. Amelia memasukkan ponselnya ke dalam selimut, ingin menemukan lubang untuk dibor. Bukan hal yang aneh untuk membicarakan hal ini di antara teman baik, tetapi sangat memalukan untuk didengarkan oleh orang yang terlibat. Tuan Mahendra, aku akan pergi mandi." Amelia berlari ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Dia berdiri di depan wastafel untuk mengambil handuk, hanya merasa ujung jarinya panas. Saat ini, dia melihat Henry di cermin terang. Dia berjalan dengan langkah mantap, setengah bersandar di saku celananya. Lewat pintu, Amelia memandangnya. Pria jangkung dan berkaki panjang itu berdiri melawan cahaya,
dan cahaya terang menutupi profil 3 dimensinya yang tampan dengan pelek emas. Pria berkemeja hitam itu sedikit lebih abstain dari biasanya. Amelia melihat ke bawah dengan cepat. Dia mengenakan sabuk hitam mewah yang mahal di pinggangnya, yang menguraikan garis pinggang yang sempit. Yah, itu dari mulut Usi. Pinggang kokoh laki-laki. Tuhan, apa yang dia pikirkan? Menyadari bahwa dia telah terbawa oleh kata-kata Usi, Amelia dengan cepat menghentikan pemikirannya. Akhirnya Amelia mengeluarkan kata-kata imut yang bernada ngambek dan bertanya dengan nada biasanya, "Hei Pak Mahendra, apa yang kamu lakukan berdiri di sini?" Henry melihat air yang pecah di mata gadis itu yang berkilau, mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya aku melihat kucing kecil yang gemuk mengeong di sana." "Apa-apa, Henry, dasar gemuk." Ketika dua kata ini jatuh, wajah kecil Amelia memerah, dan dia langsung membenturkan handuk di tangannya ke wajah tampan pria itu. Henry tidak bersembunyi, handuk jatuh di wajahnya dan jatuh ke karpet. Dia mengeluarkan tawa magnetis dari tenggorokannya, menertawakannya. Amelia mengulurkan tangannya untuk menutup pintu kamar mandi. Lutut Henry langsung setengah tertekuk dan dia menekan pintu. "Apakah kamu marah?" Amelia mendengus dan mengabaikannya. "Saya terbang ke luar negeri untuk perjalanan bisnis, dan saya tidak akan berada di sini mungkin dalam waktu yang lama." Amelia dengan cepat mengangkat matanya. Apakah dia akan melakukan perjalanan bisnis? Ini adalah perjalanan bisnis pertamanya. Amelia berhenti menjadi emosional. "Kapan kamu akan pergi?" "Pergi hari ini, nanti." Begitu cepat, perhatikan istirahatmu, jangan terlalu lelah. Tidak ada lagi yang bisa kau beritahukan padaku? Amelia berpikir sejenak, tidak ada yang perlu dikatakan, jadi dia menggelengkan kepalanya, tidak ada. Henry menggenggam pergelangan tangannya yang ramping dan dengan lembut menariknya, tubuh langsing Amelia menghantam langsung ke pelukannya. Amelia dengan cepat berdiri tegak. "Henry, apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia selesai berbicara, dia mengambil tangan kecilnya dan meletakkannya di pinggangnya yang halus. Telapak tangan yang lembut menyentuh otot-ototnya yang kuat dan berotot melalui kain tipis itu, dan itu penuh dengan kekuatan manusia. Amelia hanya merasa ujung jarinya dialiri arus listrik dan dengan cepat tersulut. Dia ketakutan, lalu menarik tubuhnya dari tangan itu. Tapi Henry menekannya, tidak membiarkannya mundur. Bibir tipisnya menempel di telinga merahnya dan dia merendahkan suaranya. "Itukah yang kamu inginkan?" Amelia tahu bahwa dia telah mengingat semua pesan suara yang dia dengar, dan hatinya menjadi lebih malu. "Tuan, jangan bercanda, biarkan aku pergi." Saat ini, ketukan di pintu juga terdengar, dan suara hormat Pak Parman datang dari luar pintu. "Tuan, pesawat khusus sudah siap, saatnya untuk berangkat." Henry melepaskan Amelia. "Kamu tidak bisa merasakan ini besok. Ingat itu, Amelia. Tapi, jika kamu memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, hubungi saya." "Oke." Setelah itu, Henry pergi. Amelia mandi dan pergi tidur. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengganti topik diskusi dengan Usi. Usi akhirnya mengirim pesan, "Amelia, aku akan syuting adegan di luar negeri untuk sementara waktu. Apa yang telah dilakukan Yulia sebelumnya aku pikir aku perlu menggalinya. Ini seekor rubah tua. Butuh beberapa waktu untuk menggalinya. Tunggu infoku." Dengan pacar di sisinya, Amelia segera kembali ke masa lalu yang besar. Ketika tiba waktunya untuk tidur, Amelia tidak bisa tidur. Ketika dia menutup matanya, Henry memeluknya saat dia berpisah, dan menekan tangannya untuk membuatnya menyentuh pinggangnya. Dia harus menanyakan itu di telinganya. "Ya, apakah kamu menginginkannya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.